Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali ya. Iya. Apa kabar semuanya? Gimana kabar mereka ya? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Oke, Iya. walaupun kita online terus nih ya, sudah Iya. hampir 2 tahun ya. Wah, tapi berharap sih semuanya tidak bosan-bosannya tetap beribadah sekalipun online ya. Iya. Oke, dan hari ini senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Pekanbaru. Oke, Mas Arif tidak sendiri bersama dengan seseorang yang sebenarnya sudah biasa, kalian harusnya udah kenal ya. Oke, Jovi ya. Nah, hari ini kita akan main musik. Oh ya, jadi Jovi, hari ini kita berada di pantai. Gimana Iya. rasanya kalau ke pantai? Iya, sejuk. Sejuk ya, itu selalu tempat yang selalu kita pengen pergi ya setiap kali liburan ya. Soalnya kota kita kan jauh dari pantai, ya kan? Iya, betul. Oke. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan tentang indahnya ciptaan Tuhan. Setiap kali melihat ciptaan Tuhan yang indah seperti pantai, laut yang begitu luar biasa, satu kata di dalam hati Laus Adif adalah takjub. Takjub akan siapa? Tuhan pencipta ya. Bagaimana sih menciptakan sebegitu dahsyatnya? Wah, kita nggak ngerti, nggak bisa lukiskan dengan kata-kata kita yang terbatas ya. Tetapi dengan sepenuh hati, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Cici sekarang main musik, kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan bersama alam semesta. Kita naikkan pujian semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaan Cakrawala. Cakrawala memajukan karya tangannya. La 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 la. 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 Dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya yang tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Berbincang menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya yang tetap, yang layak untuk dipuji, yang layak untuk dipuji. Ya, adik-adik, sungguh hanya Tuhan yang patut kita puji. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Alam raya memasukkan kemuliaan. Cakrawala, Cakrawala memasukkan karya tangannya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dengan firman. Dengan firman-Nya yang tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Berkincang menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya
Sungguh ya Bapa, hanya Engkau yang patut menerima pujian dan dipuji oleh semua makhluk ciptaan. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kembali berfirman dan akan mengajar kami semua anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, baik jadi yang terkasih, mari sekarang kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita naikkan puji-pujian. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Ingat pujian itu ya. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, oke adik-adik semuanya. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan, menyambung cerita yang lalu, dan siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Haleluya 12 kali dan kita menyambungnya dengan lagu Firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Kita bersama-sama menaikkan pujian Haleluya 12 kali dan mendengarkan firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Adik-adik, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Yuk kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya, yuk langsung aja kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama meskipun masih online. Berikan kami hati yang mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Tolonglah agar kami punya hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik tadi sudah melihat cuplikan film yang Lose tayangkan? Kira-kira menurut adik-adik nih pesan apa ya yang kita bisa pelajari melalui film animasi singkat tadi? Kita belajar dari dua tokoh binatang tadi. Yang pertama, ada apa tadi? Binatang kecil tadi? Iya, anjing. Anjing tadi dia kesel banget ya. Karena apa? Karena cacing-cacing milik tuannya yang akan dipakai untuk memancing ikan ternyata diambil sama ibu burung. Sekali anjingnya berusaha menggonggong, kedua kali, ketiga kali anjingnya kesel kali dan berebut ya kan sama si ibu burung. Tetapi adik-adik, ketika anjing itu melihat ternyata si ibu burung ini memberikan cacing itu kepada anak-anaknya. Akhirnya setelah tahu itu, si anjing memberikan cacing-cacing semuanya untuk ibu burung supaya ibu burung bisa memberikan cacing kepada anaknya. Nah adik-adik, begitu senangnya anak-anak burung mendapatkan makanan cacing-cacing yang banyak.
Lalu ibu burung melakukan apa? Ikan-ikan yang sudah dia tangkap untuk makanan anaknya, dia berikan kepada anjing dan juga tuannya. Karena kan cacing untuk umpan memancing sudah habis, ya kan, dikasih ke burung. Akhirnya burung yang memberikan ikan-ikan itu, sehingga tuan dari anjing ini bisa cepat pulang ke rumah karena sudah mendapatkan tangkapan ikan. Wah, adik-adik, ternyata binatang anjing dan burung ini juga dipakai Tuhan, ya. Dimana anjing ini juga bisa memberkati burung, bisa menolong burung. Dan Tuhan juga memakai si burung ini juga untuk menolong dan memberkati anjing dan tuannya, supaya mereka bisa cepat pulang karena sudah mendapat ikan. Seperti anjing dan juga burung yang bisa dipakai Tuhan untuk menolong, kita juga mau belajar dari kisah Rut dan Boas. Di dalam Rut 4 ayat 1 sampai 22, kita juga bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong orang lain. Nah, adik-adik masih ingat bagaimana cerita Rut minggu lalu? Rut memungut jelai gandum itu dari ladang siapa? Iya, betul, dari ladang Boas, ya. Nah, Bapak Boas sengaja menyuruh penyabit-penyabit untuk meninggalkan jelai-jelai gandum supaya Rut bisa memungut lebih banyak, supaya Rut bisa bawa pulang bulir-bulir gandum yang cukup untuk Rut dan juga Naomi. Nah, ini adalah satu bukti bahwa Tuhan memakai Bapak Boas untuk menolong kehidupan Rut dan Naomi, sehingga Rut dan Naomi tidak kelaparan lagi. Dia bisa makan setiap hari. Bahkan ketika Rut memungut jelai-jelai itu, Bapak Boas sengaja kan memberikan makanan, minuman kepada Rut. Nah, yang kedua, Bapak Boas juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong Naomi dengan cara Bapak Boas menebus ladang Naomi. Karena suami Naomi yaitu Bapak Elimelek telah meninggal. Karena itu ladangnya wajib ditebus atau dibeli oleh kerabatnya. Nah, seharusnya ada kerabat yang lebih dekat yang bisa membeli ladangnya Bapak Elimelek. Tetapi dia tidak mau karena dia sudah mempunyai ladang tanah pusaka sendiri. Akhirnya Bapak Boas yang menebus atau membeli ladang milik Naomi. Dan bukan hanya itu saja. Yang ketiga, Bapak Boas juga mau menikahi Rut. Di mana pada zaman dulu ketika seseorang telah meninggal, maka kerabatnya boleh menikahi istri yang ditinggalkan. Dari pernikahan Bapak Boas dan Rut, mereka mempunyai anak yang diberi nama Obed. Adik-adik tahu, Obed ini adalah ayahnya Bapak Isai. Siapa Bapak Isai? Betul, Bapak Isai adalah ayahnya Daud. Daud seorang raja Israel yang luar biasa. Nah, adik-adik tahu dari keturunan Daud ini juga lahir seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, raja di atas segala raja. Jadi melalui pelajaran Rut dan Boas kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk rencananya yang baik. Nah, adik-adik, seperti juga Bapak Boas yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kehidupan Rut dan Naomi, adik-adik juga bisa loh dipakai Tuhan. Saya kan masih sekolah, saya masih kecil, saya masih SD, ada yang saya masih SMP. Bagaimana caranya saya bisa menolong dan bisa dipakai Tuhan? Bisa adik-adik. Adik-adik masih sekolah. Mungkin ada teman-temannya yang sulit pelajaran tertentu misalnya. Adik-adik lebih menguasai pelajaran tertentu. Pasti adik-adik bisa kan dipakai untuk menolong temannya, untuk mengajari mereka atau belajar bersama. Mungkin sulit ya saat ini pandemi seperti ini belajar bersama, tapi bisa kok dilakukan online, mungkin dengan cara video call mengajari teman kita atau dengan Zoom. Terus apa lagi? Coba kita lihat gambar ini. Wah, ada nenek yang di
tidak bisa berjalan sendiri ya. Mungkin nenek mau ke ruang tamu dari kamarnya, dia susah untuk berjalan, bahkan dia harus memakai tongkat. Adik-adik bisa membantu mereka. Mungkin di rumah adik-adik ada nenai, ada yeye yang suka lupa meletakkan barangnya di mana ya kacamata nenai. Adik-adik bisa bantu cari dan memberikan kepada mereka. Atau apalagi, oh adik-adik ada temannya yang terjatuh, wah nangis. Adik-adik bisa menolong dia, bisa menghibur dia. Atau ada teman kita yang sakit atau yang mengalami cacat sehingga harus duduk di kursi roda. Pasti sedih kan? Adik-adik bisa menghibur dia, bisa mengajak dia ngobrol, bercanda, bermain. Tentu hatinya tidak sedih lagi. Atau adik-adik di rumah ada papa, ada mama, ada adik, ada koko, mungkin bisa saling membantu untuk membersihkan rumah. Nah, jadi siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Mungkin adik-adik masih kecil, tapi adik-adik juga bisa dipakai Tuhan melayani di gereja misalnya. Mendoakan lause-lause yang bercerita, yang mengajar setiap minggu, yang membuat konten rekaman seperti ini. Tentu butuh orang-orang yang mau melayani. Adik-adik doakan supaya lause-lause tetap semangat melayani Tuhan. Atau adik-adik juga bisa membantu edit video. Wah, adik-adik ada yang sudah pandai edit video, yang sudah SMP. Bilang ke lause, lause aku mau bantu lause. Atau mau membantu rekaman. Waktu lause rekaman adik-adik mau bantu pegang kamera misalnya. Wah, banyak hal yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Tuhan bisa memakai adik-adik dan juga lause-lause semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, yuk mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih, hari ini kami sudah belajar dari cerita Rut dan Boas. Kami belajar bahwa Tuhan memakai Bapak Boas untuk memberkati Rut dan Naomi. Tuhan juga memakai Bapak Boas untuk menebus tanah milik pusaka Bapak Elimelek, yaitu suami dari Ibu Naomi. Tuhan juga pakai Bapak Boas untuk menikahi Rut dan melahirkan seorang anak yang bernama Obed yang menjadi kakek dari Raja Daud. Bahkan keturunan Raja Daud adalah Yusuf, di mana Yesus Tuhan telah lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf. Tuhan, tolonglah kami juga sebagai anak-anak-Mu, kami masih kecil, Tuhan juga bisa memakai kami untuk menjadi saluran berkat buat teman-teman kami, buat keluarga kami, dan juga untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Oke, dari semuanya kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan adik-adik, sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan, seperti biasa kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, seperti biasa kalian bisa memberikan persembahan itu melalui transfer bisa, atau masukkan ke dalam amplop, dan juga masukkan ke dalam celengan berbentuk bangunan gereja yang sudah kalian punya. Oke, jadi mari kita berikan persembahan, kita naikkan pujian persembahan kami. Pada hari ini
baik-baik kami membawa persembahan ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat setiap kami yang memberikannya dengan sukarela dan penuh sukacita. Biarlah Tuhan memakai orang-orang yang menggunakan, yang mengelola persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan, di dalam karya yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan boleh membalas cinta kasih Tuhan dengan apa yang kami bisa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Oke, hadirin semuanya, sekarang kalau ada sebuah, bukan sebuah lah, ada beberapa 1-2 pengumuman ya. Perhatikan dengan baik. Nah, di dalam acara Natal Komisi Sekolah Minggu kita akan melakukan 2 kegiatan yang pastinya kalian bisa ikut bersama-sama dan mendukung. Yang pertama, kita akan mengadakan acara berbagi kasih kepada teman-teman kita yang kurang beruntung, mereka yang hidup di panti asuhan. Ya teman-teman ya, teman-teman boleh mendukung acara ini dengan berbagi dengan mereka. Terus yang kedua, kita akan mengadakan perayaan Natal pada tanggal 18 Desember. Nah itu kita adakan sore hari. Jadi kalian persiapkan hati ya. Saat ini kita sedang merencanakan acaranya. Jadi semuanya harus ikut pada tanggal 18 Desember jam 4 sore. Jadi kita doakan acara ini berjalan dengan baik dan kalian semua harus ikut. Kalau boleh juga mengajak teman-temannya ya. Oke, demikian pengumuman kita hari ini dan mohon